ala alihi wa ashabihi wa dzurriyyatihi wa ahli baitihi wa junudihi wa ansarihi wa ila hadrati sadatina bi badri wa amara wa subhana wa ala wa anhum wa ila hadrati sayyidina Hasan wal Husain radhiyallahu anhum wa ila hadrati sayyidina Syekh Ali Zainal Abidin radhiyallahu anhu wa ila hadrati Syekh Jafar As-Sadiq radhiyallahu anhu wa ila hadrati sayyidina Syekh Abdul Qadir Al-Jilani qaddasallahu sirrah wa ila hadrati sayyidina Syekh Ahmad Al-Rifai wa ila hadrati sayyidina Syekh Ahmad Badru Rifai wa ila hadrati Syekh Ma'ruf Al-Barakhi wa ila hadrati sayyidina Syekh Ibrahim Al-Dasuqi wa ila hadrati sayyidina Syekh Junaid Al-Baghdadi wa ila hadrati sayyidina Syekh Abdul Hasan Al-Syajili wa ila hadrati sayyidina Syekh Al-Bishri radhiyallahu anhu wa ila hadrati sayyidatina Rabi'atul Adawiyah radhiyallahu anha wa ila hadrati Al-Asyari Hidayatullah Jirtuan wa jami' awliyatis wa ila hadrati sayyidina Syekh Maulana Samuddin Al-Bantani wa ila Syekh Mansur Al-Bantani wa Syekh Nawawi Al-Bantani wa sayyidina Syekh Maulana Yusuf Al-Bantani hadrati Syekh Syasnawi Al-Bantani wa hadrati Syekh Pangeran Jakarta wa hadrati Syekh Ismail Banjalu wa hadrati Syekh Mahmudin Bamijahan wa hadrati Syekh Surya Wiratan Udana Cikundur wa hadrati Bamangli Ulang wa hadrati Syekh Hashim Asy'ari Usuli wa Furu'i wal hadrati Syekh Sayyidina Al-Haji Manjai Abdul Qahar bin Abdullah Jibana sekali mana Usuli wa Furu'i wal hadrati Sama Sinah Dr. Sukabumi wal hadrati Syekh Istajil Arifin Syekh Al-Wafa wal hadrati Batang menjadi keramat wal hadrati Umar Jabir wal hadrati Penyambang Ibadah Khususan Semakin Jangan Sampai Semakin Haram Bersabun Jimu'an Yang Mudah Islam Semakin 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 Kita Khususan Semakin Wala hadrati Jamil Abiyal Masuri Jamil Malaikat Mukarrabin Wala Jamil Awliya As-Salihin Khususan Ila hadrati Sayyidina Jibril Al-Islam Wala hadrati Nabiullah Hafid Ahmad Abdul Abbas Baliyah Al-Manta Wala hadrati Nabiullah Idris Alaihi Salam Wala hadrati Nabiullah Ilyas Alaihi Salam Ilyas Wala hadrati Nabiullah Isa bin Maryam Ilyas Wala hadrati Nabiullah Sulaiman Ibn Daud Alaihi Salam Wala hadrati Nabiullah Musa bin Imran Alaihi Salam Wala hadrati Jamil Awliya As-Salihin Bimashkal Awliya Al-Aqwarib Al-Ahya Minhum Al-Ahmad Al-Fatiha hadrati Rijal Al-Ghaib Wala hadrati Salsinatul Qadiriyah wa Naqsabandiyah Wala hadrati Jami' Ahli Tariqah Bimashkal Awliya Al-Aqwarib Jamil Ulamil Amilin As-Salihin dan Mufassirin والمحدثين والنحويين والشافعين والفقهاء والفقهاء إلى أرواح آبائنا وأمهاتنا وأجدادنا وجداتنا وإخواننا وأخواتنا أخواتنا أمواتنا مشايخ علمنا وقرباتنا وأحبابنا ولجميع الأرواح الحاضرين بهذا المجلس المبارك اللهم لهم الله رحمته ونفعنا بعلومهم وأسرارهم وكراماتهم ومعونتهم وأنوارهم ومجاهدتهم لنا ولأولادنا وذريتنا وأزواجنا وجماعتنا وأزواجنا وتلاميذنا وتلاميذاتنا والحاضرين بهذا المجلس بسم الله لهم الفاتحة أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين Bismillahirrahmanirrahim. Qala radhiyallahu anhu wa qaddasallahu sirrah. Khudhu kalami khalisan la li makna
wa qad aflahtum fa in sahha hadza faqad fustu wa fustu. Halaman 301 tulisan kemarin atas. Khuzu kalami khalisun la limakna. Terimalah oleh kalian kalami akan kalamku khalisun secara murni, la limakna bukan bermaksud dan bertujuan tertentu. Wa qad aflahtum, tentu kalian akan sukses, tentu kalian akan berbahagia. Pain soha hadza, manakala hal ini kalamku tadi itu adalah benar, faqad fustu, tentu aku ini akan bahagia, wa fustun, dan tentu kalian pun akan bahagia. Kalau bahasa ya fuzu fauzan, bahwa isu ya, amarnya adalah fuz, qala ya qulu qawlan, amarnya adalah kul ya, kul. Nah, beliau mengatakan khuzu kalami, terimalah, ambillah oleh kalian kalami khalisan secara murni, secara ikhlas, secara hak. Kerendahan hati beliau dalam memberikan nasihat, atau dalam hal ini beliau tidak mengatakan terimalah oleh kalian nasihatku, tapi beliau mengatakan terimalah oleh kalian kalamku atau pembicaraan. Ini adalah sebuah kerendahan hati beliau. Kalau seandainya seseorang mengatakan ente terima tuh nasihat dari saya, ini seolah-olah menunjukkan bahwa saya ini adalah seorang yang ahli nasihat, seorang yang lebih hebat dari ente atau dari kalian ya, tapi ini beliau bicaranya walaupun pada hakikatnya adalah nasihat, tapi beliau mengatakan khuzu kalami ya, ambillah, terimalah ucapanku itu. Kan kalau pembicaraan ya, kalam apa saja yang sudah disampaikan oleh beliau melalui kitab ini ya, disuruh terima khalisan secara murni, artinya secara hakikat, la limakna, bukan bermaksud pada tujuan-tujuan tertentu ya. Jadi kalau menerima ucapan, menerima kalam, menerima nasihat dari para ulama-ulama kita yang soleh itu bukan bermaksud agar apa yang sudah kita ketahui dan apa yang kita dapat dari apa yang dinasihati oleh mereka, bukan bertujuan agar kita merasa sudah tahu, merasa agar tahu, dan merasa bisa menasihati orang lain, tapi khalisan secara ikhlas, secara murni, supaya nanti kalau memang betul-betul di dalam hatinya dapat diterima secara ikhlas tentang kalam beliau, nasihat beliau, tentu akan ada hal-hal ya, yang didapat di dalam pemahaman dan perluasan yang lebih tinggi lagi, yang Allah Subhanahu wa Ta'ala yang akan memberikan pemahaman-pemahaman yang lebih luas. Tapi kalau tujuannya selain daripada itu ya, agar hal-hal yang lain, nah tujuannya yang bahaya itu limakna ya, tujuannya limakna yang pada akhirnya hanya sekedar tahu, hanya sebatas itu ya, sehingga berat di dalam rangka memegang teguh dan apalagi mengamalkan tentang apa yang sudah didapat dari nasihat-nasihat beliau itu. Jadi hati ini yang harus murni.
hati harus khalis, harus ikhlas, hati kita itu harus penuh rasa tawadu, ya, barulah ya nasihat itu bisa masuk ke dalam hati kita. Tapi kalau tidak, ya, nah ini yang bahaya. Jadi kalau khalis waqad aflahtum, tentu ya pastilah kalian itu akan berbahagia, kalian itu akan sukses. Karenanya di dalam kehidupan ini adalah proses pembelajaran, ya, seringkali kami sampaikan bahwa kehidupan ini adalah proses pembelajaran di mana seseorang itu harus berusaha belajar untuk menjadi benar, belajar untuk menemukan kebenaran dan menjadi benar. Ini perhatikan ya. Jadi bukan apa-apa ya. Jadi kita belajar itu adalah sebuah proses, dan pengamalan juga sebuah proses di mana untuk kita mendapatkan sebuah kebenaran harus kita cari, harus kita perjuangkan supaya kita berada di jalur yang benar. Nah, makanya kunu ma'as-shodiqin. Allah firmankan kunu ma'as-shodiqin. Hendaklah kalian itu selalu bersama orang-orang yang benar keimanannya, orang-orang yang benar keyakinannya. Sebab kalau kita dekat kepada orang yang benar keimanan dan keyakinannya kepada Allah, teko itu akan mengeluarkan apa isinya. Ya. Kalau isinya kopi, maka yang keluar ya kopi. Kalau isinya susu, yang keluar pun kunu ma'as-shodiqin. Kalau kalian atau kita itu bersama orang yang benar keimanannya, maka yang keluar dari ucapannya adalah kebenaran, 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 kebaikan, 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 arahan di dalam rangka mencapai sebuah kebenaran. Ya. Jadi teko bagaimana isinya? Nggak mungkin teko isinya kopi ngeluarin susu, ya. Yang pasti yang keluar kopi. Lihat aja manusia bagaimana omongannya, karena memang isinya begitu. Karena isinya ya itu yang keluar gitu tadi. Jadi kita harus berusaha ya, dalam kehidupan ini mencari kebenaran itu sendiri. Karena kebenaran itu nggak bisa datang begitu saja tanpa proses, tanpa ada usaha kita, perjuangan kita untuk mencari ya, kebenaran di dalam kehidupan. Karena kehidupan tak akan pernah memberikan kesuksesan kepada kita itu. Ya, ingat kehidupan ini sejak kecil sampai saat ini, sampai kita mati, nggak akan memberikan kesuksesan kepada kita selagi kita tidak berjuang, tidak membuat sebuah karya untuk menjadi sukses. Kalau malas, tidak akan sukses hidupnya. Malas ibadahnya, tidak akan sukses di sisi Allah di alam akhiratnya. Malas bekerja, tidak akan sukses dunia. Semua malas belajar, tidak akan bertambah ilmu pengetahuan. Ini proses kehidupan ya. Jadi jangan merasa kita ini entar datang dari Allah secara tiba-tiba, nggak begitu saja. Kecuali kalau saudara itu sudah berada di alam kudrat. Dunia ini adalah alam hikmah. Alam hikmah adalah proses. Nasi nggak matang begitu saja, nggak bakalan ada di hadapan kita begitu saja tanpa melalui proses. Kecuali kudrat. Kalau kudrat itu hanya keinginan yang terlintas di dalam hati ada di depan kita. Itu kudrat namanya. Nanti itu di surga. Ya Allah, pengen makan durian ini, tiba-tiba ada. Ya Allah, pengen ketemu dulu nih ya sama wanita yang paling cantik sedunia, tiba-tiba ada. Kalau yang begitu ya sudah.
Iya begitu. Itu kudrat namanya. Bukan hikmah. Kalau hikmah adalah proses perjuangan, usaha, nah, semaksimal mungkin. Jangan harap kita bisa mulia di hadapan Allah tanpa ada perjuangan kita itu. Apa berjuangnya? Hadapi musuh kita itu. Apa musuh yang paling berat? Musuh yang paling berat adalah hawa nafsu kita. Ada apa? Dia nggak bakalan mati selama kita belum mati. Nggak bakalan mati hawa nafsu selama kita belum mati. Hadapi. Ya, malas salah satu di antara hawa nafsu. Itu malas. Tadi aja. Di dalam aja. Itu ya. Ini adalah perjuangan kita. Imam Malik dengan Imam Syafi'i dalam hikayatnya itu Imam Malik ini gurunya ya, Imam Syafi'i berguru kepada Imam Malik. Ketika berbincang-bincang setelah ngaji, biasa seorang murid itu ya karena dekat sama gurunya, berbincang-bincang, dia ngobrol tentang masalah kasab dan masalah apa namanya ya diberi kasab ya. Imam Malik bercerita, kita nih boleh saja berusaha bagi orang umum, tapi bagi orang yang khusus usahanya sedikit saja. Imam Syafi'i bilang nggak bisa, bagaimanapun kita harus berusaha baru kita dapat. Kalau nggak mungkin segala sesuatu tanpa usaha nggak bakalan dapat. Setelah bicara begitu, Imam Syafi'i pulang, pamit, dia pulang. Di tengah perjalanan, di situ ada seorang petani yang sedang panen anggur, panen buah dah. Pada kita apa yang paling hebat? Buah. Buah, ini durian. Durian, jeruk, ya. Imam Syafi'i mendekati, wahai Tuhan, bolehkah saya membantu? Oh, silakan, silakan. Kalau mau bantu silakan. Sampai selesai panen, Imam Syafi'i diberikan oleh sang petani tadi itu segenggam kita di plastik tadi, satu kresek dikasih. Imam Syafi'i balik ke gurunya. Sampai di gurunya, wahai Tuan Syekh, ini saya bawakan anggur. Alhamdulillah, saya baru pengen doang udah datang. Ya, kata Imam Malik, saya baru pengen makan anggur, ini udah datang. Alhamdulillah. Kalau Imam Syafi'i tadi apa? Usaha dia lah, ya. Dia berjuang untuk mendapatkan kegagalan. Imam Malik baru terlintas di dalam kolbunya ingin makan anggur datang. Kudrat itu namanya. Ya, dengan lutfiahnya Allah, dengan latifah yang sudah ada yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Allah latifun bi ibadihi yarzuqu may yasha wa huwa. Ya Allah ya Latif. Baru ketek hati. Kita bukan ketek hati, menghayal kalau kita mah angan-angan, ya, wah angan-angan, menghayal, datang kagak, menghayal, nyimpi, ya, bisa terjadi, banyak buktinya. Kenapa tidak? Ya, buktinya banyak hikayat-hikayat yang menceritakan tentang masalah itu. Seperti si Ibrahim bin Adham. Ya. Ibrahim bin Adham tadinya beliau adalah seorang putra perdana menteri, putra gubernur. Hobinya berburu hobinya, jago memanah, jago menombak hewan.
Dia bersama teman-temannya, bersama sahabatnya berburu ke hutan. Biasa, manusia mah selalu bawa bekal, timbel di bawah, ya, air di bawah, roti di bawah. Manusia kalah dengan hewan. Hewan kalau bepergian kemanapun nggak pernah bawa bekal, dia yakin rezekinya ada. Pernah nggak lihat burung ringkis kalau terbang di angkasa ya? Burung, ya, banyak burung apa tuh? Burung bangau yang terbang bersama keluarganya, nggak pernah bawa bekal. Ya, keyakinannya itu, makanya tawakal burung tuh, masya Allah, tawakalnya ya. Berangkat pagi pulang sore, nggak pernah memikirkan apa, ya, di mana dia dapat makan. Yang penting dia jalan, dia berbuat. Ibrahim bin Adham ketika sedang istirahat bersama temannya memakan sesuatu makanan, lontong dah, kalau jadi keramat lontong, ya, disambar oleh burung gagak, dibawa terbang oleh burung gagak. Si Ibrahim bilang, teman-teman ikuti tuh burung, lontong saya di bawah. Kemana dia pergi? Diikuti. Ketika diikuti, ada seorang laki-laki yang sedang diikat di satu pohon, kakinya diikat, tangannya diikat ke belakang. Burung itu mentlok di sini tadi yang bawa lontong, dipacok itu lontong, dimasukin ke mulut orang tadi. Diperhatikan oleh Syekh Ibrahim bin Adham. Ya, orang nggak bisa ngapa-ngapain dikasih rezeki oleh Allah melalui burung. Besok pagi ente datang nggak ke kopi. Mulai saat itulah beliau bertaubat, ya, beliau menelusuri perjalanan thariqah, beliau menyusuri perjalanan tasawuf dalam rangka pendekatan diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Masyhur namanya, terkenal sedunia, internasional, Syekh Ibrahim bin Adham. Kita coba-coba gitu, ya, coba-coba 3 hari nggak bakalan datang. Malah dilalerin gitu. Bisa dicoba aja, ya. Itu kan salah satu bukti dari Allah. Jadi banyak hal. Orang-orang juga pada tahu semua. Katanya kalau kita nggak mungkin karena tadi kita belum disestempel, ya. Yang dulu saya bilang identitas kita belum jelas, kita muslim apa bukan, kita mukmin apa bukan ini. Karena identitas kita belum jelas, masih abang-abangan. Kata Islam ya begitu, kata mukmin ya begitu, ya, belum apa-apa. Ya pantas susah mulai itu. Karena identitasnya belum jelas. Insyaallah, begitulah. Mungkin memang kadar, ya, sebuah kadar tentang manusia di bumi ini, dan tergantung bagaimana manusia itu sendiri, ya, dan tentu cobaan kita ngomongnya, ya, kita ngomongnya coba. Jadi selalu nyalain Allah, nu balik dicoba sama Allah, seolah-olah Allah songongkan sama kita. Padahal kita sendiri, ya, kitanya padahal. Ya, itu kan hal yang bisa diusahakan. Kecuali dia tiba-tiba datang bro, ya, nggak apa-ngapain nih begini, itu cobaan. Penyakit tiba-tiba datang tanpa sebab, ya, itu cobaan. Kalau nggak punya duit, bukan cobaan, emang ente yang malas. Nah, jadi beliau begitu mengatakan, ya, semuanya ini kalau kalian terima, ya, nasihatku itu secara benar, kalian akan bahagia, ya, bukan secara manawiya, bukan secara tujuan-tujuan tertentu. Faqad fustu wa fustum, ya, kalau emang benar, tentulah aku ini juga bahagia dan kalian pun akan bahagia kehidupan di dunianya
juga kehidupan di alam akhir. Wa in kuntu bidzalika, jikalau aku ini bertentangan dengan apa yang aku ucapkan, ya, faqad bustum, tentu kalian masih bahagia walaupun bertentangan. Seandainya aku yang aku ucapkan aku tidak mengamalkannya, gitu maksudnya. Aku cuma ngomong doang tapi aku tidak amal, tapi kalian amalkan, faqad bustum, pasti kalian bahagia. Gurunya mah nyuruhnya sholat tahajud mulu, pahala dia kagak. Ya, sholat tahajud biar rajin, sholat duha biar rajin. Padahal dia nggak melakukannya, tapi kita melakukannya, kita yang bahagia. Wa khasirtu, dan tentu kata beliau, aku ini yang merugi. Jadi apa yang aku sampaikan itu kata beliau tadi, seandainya aku tidak mengamalkan, padahal beliau sebelum bicara dia sudah mengamalkan tentang apa yang dia bicarakan itu. Ya. Banyak bersedekah, emang dia ahli sedekah. Ya. Banyak sholat, memang dia ahli sholat. Banyak berzikir, memang dia ahli zikir. Ya. Nah itu. Jadi kata beliau, kalau seandainya aku tidak mengamalkan, kalian tentu kalian bahagia. Kalau kalian amalkan. Ya, aku yang merugi, itu aku akan merugi. Itu nasihat-nasihat yang disampaikan oleh beliau tadi. Al-khalqu salah satu, makhluk itu ada 3. Ini makhluk yang besar, makhluk yang diberikan wewenang oleh Allah, makhluk yang diberikan kewajiban oleh Allah. Ada 3. Yang pertama, malakun, malaikat. Malaikat wajib ibadah kepada Allah. Wa syaiton, bangsa jin, bangsa syaiton. Bangsa jin wajib ibadah kepada Allah. Wa ma khalaqul jinna wal insa wa insun, dan bangsa manusia. Bangsa manusia. Makhluk ada 3. Ini yang dimaksudkan makhluk-makhluk yang diberikan wewenang ya oleh Allah Subhanahu wa taala, makhluk yang besar. Fal malaku khairun kulli, maka adapun malaikat khairun kulli adalah memiliki kebaikan seluruhnya. Kalau malaikat itu selalu kebaikan semua. Kita nih ada 4 unsur di dalam tubuh kita itu, ya, oksigen alias udara, kemudian benda padat, kemudian benda cair, dan yang keempat adalah api. Bumi diciptakan oleh Allah, ini alam, asalnya dari oksigen. Dari oksigen berubah menjadi air, dari air berubah menjadi bumi. Bumi dalam kondisi tertentu, sangat memanasnya bumi, yang ada di dalam inti bumi adalah api. Manusia ada buminya, ada tanahnya, ada udaranya, ada benda padatnya, ada juga api. Dalam kondisi sangat tertekan itu manusia bisa timbul api. Marah mulu, gitu ya. Apinya tuh marah mulu. Nah, manusia ada 4 unsur ya di dalam jiwa manusia, sama. Malaikat adalah itu khairul kulli, semuanya. Bangsa malaikat itu selalu kebaikan-kebaikan yang ada pada mereka. Ada malaikat, kata baginda Nabi, yang begitu diciptakan dalam keadaan sujud sampai sekarang, sampai hari kiamat sujud terus, nggak pernah bangun dari sujud. Ada yang ruku terus, nggak pernah bangun dari ruku. Bertasbih terus, nggak pernah berhenti bertasbih. Orang nggak makan, nggak tidur, nggak punya bini, nggak punya anak. Karena kita malaikat kebaikan semuanya. Wa syaitanu syarrul kulli, dan syaitan adalah keburukan seluruhnya.
Kalau syaitan, semua keburukan ada pada dia. Nah, ini yang harus kita perhatikan ya. Yang dimasukkan syaitan tadi itu, seluruh kebaikan apapun itu adalah, seluruh keburukan itu adalah syaitan. Kalau banyak sampah, ya, di pojok rumah kita di dalam ada baginda Nabi, di situ banyak syaitan. Kenapa? Keburukan yang banyak kuman, banyak bakteri, ya, di situ keburukan semua, dan disebutnya syaitan. Orang yang melakukan keburukan disebutnya perbuatan syaitan, karena keburukan yang dia lakukan itu. Ya. Itu nasib syaitan begitu, memburumu. Perbuatan manusia itu sendiri pada hakikatnya. Wal insu muhtalitun, dan manusia itu selalu bercampur antara malaikat dan syaitan, antara kebaikan dan keburukan. Tinggal bagaimana manusianya, minal jinnati wan. Yang paling buruknya adalah manusia minal jinnati wan nas, yang di dalam dirinya ada jenis jin, jenis syaitan, ada juga jenis manusia di dalam jiwa kita. Makanya segala sesuatu, ya, kalau ingin seseorang itu benar-benar jiwanya adalah jiwa yang baik, jiwa malaikat, syarat yang paling pertama dia harus taubat secara total. Secara totalitas dia taubat kepada Allah. Barulah jiwanya itu ada jiwa bangsa malaikat. Malaikat yang berbisik, malaikat yang akan selalu datang membawakan cahaya ilmu dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalau sudah taubat, kita lihat bagaimana Sayyidina Umar radhiyallahu anhu setelah bertaubat menjadi seorang yang sangat hebat. Ya, Sayyidina Umar ya, setelah apa? Setelah taubat menjadi orang yang sangat adil, menjadi sahabat baginda Nabi, menjadi khalifah beliau. Kenapa? Awalnya taubat secara total, taubatnya nggak main-main. Sunan Kalijogo tadi setelah dia bertaubat, kalau menurut sejarahnya kan dia bertemu dengan Sunan Bonang. Tadinya kan beliau sejak Kaloka itu Raden Said, ya, demikian kehidupannya itu. Setelah bertemu Sunan Bonang, kata Sunan Bonang dalam sejarahnya, diam kamu di sini, tungguin, kasih tongkat. Sampai Sunan Bonang lupa, ya, punya orang yang suruh tungguin di pinggir kali 3 tahun lamanya. 3 tahun, udah taubat belum taubat itu Sunan Bonang, Sunan Kalijogo baru ketemu guru udah patuh, ya, sama gurunya. Padahal belum apa-apa, suruh tungguin, diam lu, tungguin gue di sini gitu lah. Udah patuh. Setelah itu, setelah digembleng oleh Sunan Bonang, beliau Sunan Kalijogo hulwat bertaubat selama 3 bulan 10 hari. Taubat secara total. Ya, makanya menjadi salah satu di antara wali 9. Menjadi orang hebat. Kenapa? Dengan sebab taubat yang secara total tadi. Kuncinya semua di taubat. Orang yang taubat itu akan bahagia, akan sukses, ya, martabatnya akan tinggi di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Taubatnya harus benar-benar, ya, bukan taubat sambal. Kita kebanyakan taubat sambal. Ya. Astagfirullahaladzim wa atubu ilaihi, gitu doang aja. Ya. Taubatnya begitu. Jadi kalau manusia itu, ya, bercampur kebaikan dan keburukan. Wa idza ghalabal khairu la haqqun bil malak. Apabila kebaikannya itu
dapat terkalahkan, ya, apa namanya, kebaikannya dapat mengalahkan dia tadi itu, lahakun bil, tentu dia akan menjadi seorang yang bermartabat tinggi, ya, seperti malaikat. Lahakun bil mal, ya. Kalau dia itu atau manusia itu dapat mengendalikan kebaikannya, arahannya kebaikan terus, ya, walaupun salah kemudian dia kembali, ya, walaupun maksiat kemudian dia bertaubat, ya, melakukan keburukan dia menyesal, tentu, ya, martabatnya adalah malaikat. Ya, ini kebaikan yang ada sama dia. Kalau kebaikannya bagus, kebaikannya benar. Wa in ghalaba syarr atahaqqu bisyayafir, apabila keburukannya yang menang, ya, tentu, ya, dia itu termasuk bagian dari syaitan tadi. Itu manusia jadi syaitan kalau keburukannya yang menang. Ya, kalau kebaikan yang menang termasuk malaikat. Kalau keburukannya yang menang termasuk bagian dari syaitan. Maka manusia itu mukhtalif, bercampur. Nah, manusia yang mana nih? Ya, manusia, ya, yang selain para anbiya, para mursalin, ya, dan juga orang-orang yang dijaga, dipelihara oleh Allah Subhanahu wa taala di antara para auliya Allah ataupun orang-orang yang soleh. Ini yang selalu terjaga dirinya itu. Ya kaum, ya kaum, wahai kaum Toreq. Lalu bicaranya gitu, ya. Ya kaum, wahai kaum Toreq. Apa sih Toreq itu? Ya, Toreq itu artinya jalan. Ya, di sana kalau di Mekah dan di Madinah itu para askar, Toreq, kita suruh minggir, Toreq, minggir, karena ini jalan, bukan tempat duduk, gitu. Jadi Toreq artinya jalan menuju kepada Allah Subhanahu wa taala. Nanti ada yang disebutnya baru mulai masuk diramakan muridin, ya, yang sudah berjalan dinamakan salikin. Ya, yang sudah berada di tingkat yang selanjutnya disebutnya al-arif, gitu, ya, perjalanan. Jadi jangan salah paham. Bahkan kata ulama bertorek itu wajib hukumnya. Ya, kenapa? Karena rukun agama ada 3, iman, Islam, ihsan. Ya, ihsan. Kata beliau, al-Islamu yabki, Islam ini menangis, ya, agama Islam ini sudah menangis. Wa yastaghisu yadahu bi ra'sihi, dia meletakkan tangannya di atas kepala sambil menangis. Ini agama Allah di dunia sekarang, ya, agama Allah menangis. Islam secara nama, ya, secara jabatan adalah punya Allah. Agama ini di sisi Allah adalah agama Islam. Penganutnya adalah Muslim. Jadi seorang Muslim harus ada agama di dalam jiwanya, harus beragama di dalam kolbunya. Agama kamu menangis kalau kamu tidak ibadah. Agama kamu menangis di jiwa kamu itu manakala kamu tidak sholat, tidak melakukan kebaikan-kebaikan. Islam itu meletakkan tangannya di atas kepala sambil menangis. Min haula'il fujar, min haula'il fusaq, min haula'il alil bid'ah wad dhalal. Menangisnya kenapa? Menangisnya Islam itu dikarenakan al-fujar, orang-orang yang brengsek di dalam agama. Ya. Min haula'il fusaq, karena dari orang-orang yang fasik di dalam agama.
Apa fasik itu? Kadang-kadang dia melakukan kebaikan, kadang-kadang lebih banyak melakukan keburukan. Melakukan kebaikannya ada, tapi keburukan juga masih tetap dia lakukan. Ini orang yang fasik. Kenapa bisa fasik? Karena hanya berada di dalam syariatnya saja, dia tidak berada di dalam hakikat. Ya. Syariat dan tarekat dan hakikat, tiga unsur yang tidak boleh dipisahkan dari jiwa manusia itu sendiri. Kalau terpisah, hanya syariat saja, ya, tanpa dia berada di tarekat atau di tasawufnya, maka dia akan fasik. Tadi ibadahnya ngantuk, ibadahnya cuek, itu ya. Sholatnya hanya dijadikan sebuah rutinitas, hanya biasa saja. Istighfar rutin, ya. Anda rutin doang tuh, bagus mas, daripada yang tidak. Nah, itu aja masih bagus. Ya. Nah, coba lihat perhatikan. Secara syariah, Imam Syafi'i itu tatkala kita takbir intiqal ataupun takbiratul ihram, ya, kita diajarkan oleh beliau, oleh para ulama Imam Syafi'i, angkatkan tangan di bawah telinga jari kita, ya, bukakan, coba, ya. Ini syariahnya, baru syariah, baru praktek. Takbiratul ihram, angkat, ya, berdiri tegak. Lantas ada orang Allah, ya, lihat, perhatikan. Nah, kalau dia memang serius, ya, dia serius mengikutinya, syariahnya serius, diangkatkan. Ini Imam Syafi'i, diangkat. Takbiratul ihram, Allahu Akbar, ya, letak. Itu begitu mestinya. Yang nampaknya dia betul-betul serius di dalam ibadah. Kalau dia melantarkan Allah, ini tandanya malasnya orang. Ya. Bangun dari rukunya, tidak. Ya, bangun dari, angkatkan sama dua tangan kita. Ya, nah. Ya Allah, atau dikembalikan kepada pesannya Rasulullah pada Syekh. Ya, Syafi'i kembali. Kebanyakan kita itu bangun dari rukuk tidak sembah Allah. Ya, ini apa? Tandanya malas ibadah. Enggak serius nih. Ya, tidak menganggap mulia, tidak menganggap agung sholat itu. Di apa yang dia kerjakan dianggap remeh. Padahal sholat adalah tingkat yang paling tinggi di dalam rangka beribadah kepada Allah. Itu baru fikihnya. Bagaimana dengan tadi perjalanan akhlaknya itu, perjalanan torekornya atau perjalanan hakikatnya atau tasawufnya tadi, ya, itu baru fikih. Maka Imam Ghazali mengatakan di antara rukun sholat itu khusyuk. Khusyuk adalah wajib bagi beliau. Ya, Abu Bakar wajib sama dia khusyuk. Sayyidina Umar, ya, Sayyidina Ali. Kalau kita nggak wajib khusyuknya, cuma kudu. Ya, cuma kudu khusyuk. Belajar, makanya pembelajaran hidup ini harus mencapai kebenaran tadi. Harus serius. Kata Imam Ghazali, secara syariah anggota sujud itu ada 7, tapi sebenarnya 8 bukan 7. Apa? Satu diantaranya adalah qalbu kita. Ajak sujud itu qalbu kita. Ya. Anggotanya ada 7, tapi sebenarnya 8. Kemana hati kita di saat sujud? Makanya sujudnya gagal lama, sajadah panas kelihatan, baru nempel udah. Gitu ya. Sekarang nggak dibawa qalbunya, nggak diajak sujud. Segitu aja dapetinnya dah. Di saat niat dapatkan, selanjutnya mau ngaur kemana aja dah. Fatihah, hati ngaur, pikiran kemana aja.
Ya, ngapain aja udah, tapi di saat sujud dapatkan, tolong dapatkan di saat sujud itu penghambaan diri kita kepada Allah. Dah, jadi ada 8 ya. Kalau syariah ada tuh. Ini kita belajar untuk mencapai sebuah kebenaran. Walaupun memang kita belum bisa benar, kita belum bisa khusyuk, kita belum bisa benar, tapi ada perjuangan, ada usaha. Kata mereka memang nggak perlu khusyuk, ya, nggak usah khusyuk sholat, ya. Tapi diperintahkan dalam agama kita itu khosyin, hafizin, apalagi itu, ya, orang-orang yang khusyuk dalam sholatnya, orang yang menjaga di dalam sholatnya. Agama ini menangis dari orang-orang yang hujat, orang-orang fasik tadi. Min haulai ahlil bid'ah wad dhalal. Islam ini menangis karena adanya para ahli bid'ah, ahli dhalal dan ahli yang sesat menyesatkan. Ini agama ini menangis karena zamannya bid'ah. Ya, apa aja, padahal tidak bid'ah. Ya. Begitulah dunia sekarang ya, cara pemahaman dan lain sebagainya. Dan masya Allah para ahli bid'ah, ahli bid'ah itu sebenarnya ya, yang tidak dilakukan oleh baginda Nabi itu bid'ah. Apakah baginda Nabi judi? Itu bid'ah yang judi. Apakah baginda Nabi mencuri? Tidak, yang mencuri itu bid'ah. Ya. Korup? Ya, apakah itu baginda Nabi korup? Tidak. Yang korup itu bid'ah karena tidak dilakukan oleh baginda Nabi. Itu kan hukum. Ya, itu masalah hukum, bukan masalah yang lain seperti ziarah, tahlil, maulid dan sebagainya. Ya, semuanya ada. Ulama-ulama kita sudah menerangkan semuanya. Ini para ahli bid'ah. Minas zulumat, dari kesesatan, kezaliman, ya. Wa minal labisina, disebabkan dari orang yang memakai syabazur, ya, pakaian yang memakai pakaian dusta, ya, pakaian yang palsu. Minal mudda'ina ma laysa fihim, di antara orang-orang yang mengaku-ngaku ma laysa fihim, padahal mereka bukan dia. Tuh ya. Di dunianya udah dari orang-orang yang mudda'in, yang mengaku-ngaku ma laysa fihim, padahal bukan mereka itu, bukan cuma ngaku-ngaku. Nah ini Islam jadi nangis. Ya, agama Allah jadi apa? Masya Allah. Ya, ini sudah waktunya, sudah zamannya agama harus dibuka. Ya. Beliau udah bilang ya, beliau sudah bilang agama ini menangis. Unsur ila man taqaddumaka wa ila man kana ma'aka amirun nahiyan akilan syariban kalam yakunu ma'aksaqul buka. Ya. Lihatlah, perhatikanlah siapa yang ada di depan kamu, ya. Siapa yang ada di maka yang bersama kamu itu. Perhatikan siapa, anak enggak ngelihat, ya. Siapa yang ada di hadapan kamu, siapa yang ada di sisi kamu itu perhatikanlah. Kenapa kalian itu lupa? Ya. Kalau Allah Subhanahu wa Ta'ala selalu memperhatikan para hambanya, dia pernah lepas, ya, kita ini dalam perhatian Allah Subhanahu wa Ta'ala dan para malaikatnya Allah. Kenapa enggak punya malu kepada Allah? Kenapa enggak punya malu kepada para malaikatnya Allah? Orang yang beriman percaya adanya Allah, sifat 20, sifat wajibnya, sifat mustahilnya, sifat jahisnya, ya, wujud tidak bako dan seterusnya. Ya. Jangan pakai menyatakan di mana Tuhan. Ya. Orang menyatakan di mana Tuhan berarti belum kenal Tuhan. Ya. Orang yang menyatakan masih jauh dari Tuhan karena dia masih jauh dari Tuhan. Padahal Allah Subhanahu wa Ta'ala itu sangat dekat. Aqrabu min hablil. Jadi ibadah.
Kalau kita bicara Tuhan, ya. Jadi di mana Allah? Ada yang mengatakan alal arsy istawa. Dikatakan Allah bersemayam di arasy. Allah tidak butuh ruang dan waktu. Arasy itu ciptaan Allah, makhluk. Arasy itu artinya adalah, coba lihat ayat kursi. Wasi'a kursiyyus samawati wal, kursinya saja, kekuasaan Allah itu yang paling kecil diantaranya lebih luas dari langit dan bumi, apalagi arasy. Artinya Allah berada, ya, bukan hanya di bagian yang kecil, tapi di bagian yang paling luas dan paling besar pun arasnya Allah. Di situ Allah kuasai semuanya, ya, Allah kuasai seluruhnya, arasnya Allah. Kalau ditanya sekarang Allah sedang ngapain? Kita bicara Allah, ya. Ayo para siswa, para sarjana, Allah sedang ngapain saat ini? Allah sedang ngiyatin kita. Emang Allah tidak ngiyatin doang tugasnya? Tidak, ya. Bicara sama Allah sifat wujud itu kan, sifat wujud kita bapak mau lapan hawadis belajar tadi. Jangan sampai ditanya sama orang Allah lagi ngapain, digampar ke orang. Bukan itu. Allah Subhanahu wa ta'ala, ya, sedang mengatur segala sesuatu dengan kekuasaannya. Bagaimana mengatur itu? Yang namanya mengatur itu bicara, yang namanya mengatur itu mendengar, yang namanya mengatur itu melihat, penuh keadilan, penuh kedisiplinan, itu namanya mengatur. Kalau orang nanya Tuhan lagi ngapain digambar, dong tuh Allah lagi gambar, itu bukan, ya, bukan alasan, itu bukan dalil. Jadi Allah sudah mengatur segala sesuatunya di seluruh alam, baik zahir maupun batin. Ini namanya ngatur. Dia coba ada orang yang sedang mengatur sesuatu, ya, bicara mulutnya, tangannya bergerak, kakinya bergerak, kepalanya bergerak, matanya tajam, pendengarannya dia pasang, lisannya dia bicara, itu, ya, namanya orang ngatur. Itu tauhid, ya, itu tauhid kita. Kebanyakan kita nggak mau diatur oleh yang maha mengatur, ya, malah yang maha mengatur kita yang atur. Kebanyakan begitu, kita ngatur Tuhan mulu. Kagak mau dikasih ini sama Tuhan, ya, kita nggak mau dikasih itu sama Tuhan, maunya kita yang ngatur. Nah, kalau udah bertauhid, dijahis, ya. Kalam yakunu ma'asokol, apa yang membuat kamu hati kamu menjadi keras, ya. Ma'aksa qalbuka, apa yang membuat hatimu menjadi keras, dan bahkan sekeras batu, ya. Apa penyebabnya itu? Nah, karena ada dua unsur di dalam manusia itu, ada dua keinginan. Yang pertama, dia ingin keduniawiannya. Yang kedua, karena dia ingin keukhrawiannya. Keduniawiannya membuat dia lupa terhadap akhirat, apalagi kepada Allah. Akhiratnya membuat dia lupa kepada Allah. Ini dua unsur yang harus dibuang dari dalam jiwa kita itu. Keinginan, boleh keinginan, ya. Berbuat silahkan kita itu, tapi harus dibuang keinginan, kecintaan, ya, yang ada di dalam hati kita terhadap dunia ini. Raih boleh silakan. Islam harus kaya, Islam harus jaya, itu, ya. Tapi kecintaan itu yang tidak ada. Kalau sudah cinta terhadap duniawi, akan timbul sifat bakhil. Sifat bakhil akan timbul karena merasa punya, merasa memiliki. Sifat sombong akan timbul, ya, karena merasa kaya. Takabur akan timbul. Hasud, iri, dengki kepada yang lain akan timbul. Kalau ada rasa cinta tentang dunia, jangankan hartanya, kentutnya aja nggak boleh dicium oleh orang lain.
Udah berakhir begitu. Ya, nah, habis makan durian jangan sampai orang lain menghirup kalau orang tuh. Ya, saking pelitnya. Ya, tadi ya itu yang membuat keras hati kamu itu. Dan tobatlah, ya, dikit lagi 3 baris lagi. Kalau nggak diterusin tanggung ini ya. Al kalbu yang sihu sahibu ya sahibahu bisaidi wa zarhihi wa masyayati wa haramati. Al kalbu seekor anjing yang sihu sahibahu, dia sangat patuh terhadap tuannya. Coba lihat, anjing sangat patuh sama tuannya. Anjing tuh kalau tuannya di dalam, dia nunggu di depan pintu rumahnya, diam saja dia. Jadi tungguin tuannya, nggak mana-mana. Dan paling nurut seekor anjing itu. Makanya di dalam perjalanan sufi ini, ya, jangan pernah membunuh seekor anjing yang tidak bersalah. Kenapa? Itu makhluk Allah. Itu makhluk Allah yang paling nurut itu tuh. Ya. Salah satu hewan yang masuk surga adalah anjing. Temannya Ashabul kan, tapi sangat nurut, sangat patuh. Kita ada anjing, kita main bagel aja anjing. Padahal itu makhluk Allah. Hanya secara fikih ya, ada unsur najis mugalajo. Kalau unsur fikih, kita disarankan untuk menjaga, jangan sampai terkena unsur najis mugal. Begitu doang sebenarnya, bukan untuk membunuh. Bukan untuk dibagal tuh anjing, nggak salah apa-apa dibagal. Ya, malah diracunin. Kita ada ya. Dulu lagi belum insaf. Sekarang mulai insaf ya. Itu makhluk Allah. Ya, makhluk Allah yang paling patuh itu anjing, hewan yang paling patuh sama Tuhan. Kita lihat di sini. Sangat patuh dia, nurut. Besok ini diajak berburu, dia nurut. Ikut dia berburu sama juragannya. Wasarihi, menjaga pertanian, ya, menjaga ternak hewan, itu ya, dan menjaga kehormatan rumah tangga, tuan rumahnya itu, dijaga rumahnya itu, sama aja, patuh, nurut. Wayubas sibusu, wayubas bisu, indaru yatim. Apa nih wajannya? Wajannya itu apa betul? Wayubas bisu inda ru'yatihi, dan anjing itu menggerak-gerakkan ekornya ketika melihat tuannya. Girang dia. Ya, dia menghormati tuannya dan gembira begitu dia melihat tuannya, digerak-gerakkan. Sambil lidahnya dijalar-jalarkan. Ya, matanya dia memandang tuan. Itu anjing. Nah, kita teruskan. Fa innama yut'imu inda isya'ihi luqmatan. Terkadang tuannya itu ketika sedang makan malam, kita makan malam. Ya, waktu isya. Waktu isya makan malam. Katanya kalau udah jam 10 ke sono jangan makan katanya. Kecuali lapar. Kalau lapar makan, ya, lapar makan tuh. Ada dua tuh ya, katanya kalau udah malam jam 10 ke sono tadi jangan makan kalau kecuali lapar. Dan yang kedua, ya, kalau ada hidangan makanan ya bersama orang lain di waktu sholat, hendaknya kita makan dulu. Nanti baru sholat. Ya, kenapa? Ya, karena lebih baik memikirkan sholat di saat kita makan daripada kita sholat mikirin makan. Itu orang hebat gitu ya, lagi makan mesti mikirin sholat. Yang tidak hebatnya lagi sholat mikirin makan. Ya, takut kehabisan, kehabisan itu enggak ada. Ya. Mana teman rakus uang kan. Maka sholat aja dulu. Ya. Kalau makan aja dulu, ya, baru sholat. Makan sholat waktunya banyak. Jadi anjing tadi itu tuannya ketika makan ya di waktu malam
maka diberikan itu anjing lukmatan, satu suap. Nah, pergi itu anjing, girang dia keluar, ya, lari dia keluar dari keluar rumahnya, girang gembira sekali. Padahal hanya satu suap atau beberapa suap yang diberikannya. Ilmu syai'an yasir, ataupun tuannya itu ngasih makan hanya sedikit saja, ya, tapi anjing itu gembira, dia seneng, dia nggak marah itu anjing, dia terima itu makanannya. Wa anta taqulu ni'mallahi wa tashba'u minha, sedangkan kamu itu makan nikmat Allah sampai perut kamu itu kenyang minha, dari nikmat tadi. La tutihi minha, kamu itu nggak berterima kasih kepada Tuhan. Makan kamu banyak, pagi sarapan dan seterusnya, belum lagi ngemil, belum lagi apa segala macam, ya, mendapatkan nikmat dari Allah. Kamu lupa kepada Tuhanmu, nggak bersyukur, nggak berterima kasih kepada Tuhan kamu. Kamu hanya memandang rasanya nikmat, ya, nggak pernah belajar untuk mengetahui siapa yang memberi nikmat. Itu yang pada akhirnya dikufur nikmat, ya. Itu yang akhirnya nanti dihujat di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. La tuti minha matlubahu, kamu enggak pernah memberi nikmat itu, ya, terhadap apa yang dicari tadi, ya, yang memberinya tadi, enggak ada rasa terima kasih. La taufi haqqahu turaddu amrahu la tahfaz hududahu, bahkan kamu itu melampaui batas, ya, kamu itu melampaui batas, nggak tahu aturan, ya, nggak ada rasa terima kasihnya, bahkan makannya kamu itu pun usarif, ya, kamu itu berlebihan masalah makan tadi, sampai perut kamu sangat kenyang sekali, ya, nggak ada rasa syukurnya, nggak ada rasa terima kasihnya, ya, nggak melihat kepada seekor anjing tadi, ya, yang begitu taat kepada tuannya, hanya diberi makan sedikit saja dia sudah gembira, ya, dia sudah berlari di depan dan sangat setia kepada Tuhan. Wallahu ta'ala alamu. Para saudara-saudara sekalian,